Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira untuk kita semua. Berbahagialah ketika hidup kita berlandaskan kepada ayat-ayat suci. Betapa indahnya rangkaian kehidupan yang bernafaskan kalam ilahi dari Allah yang maha suci itu. InsyaAllah sekolah Hafidz Quran dengan semangat syiar Quran memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum tentang panduan tahsin Al-Quran. Kenapa kita mulai dengan Al-Quran? Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat 121, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan benar-benar bacaan. Garis bawah, yasluna haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan benar-benar bacaan. Di sini pentingnya belajar tentang tahsin tilawatil Quran. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan benar-benar tilawah, dengan benar-benar bacaan. Berarti tugas kita adalah membaca Quran dengan tartil, membaca Quran untuk memberikan hak setiap hurufnya, haknya itu. Jangan sampai kita korupsi. Setiap huruf itu ada hak untuk kita keluarkan, dari mana keluarnya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Tidak hanya itu, ulaika yu'minuna bih. Dan tentunya tilawah kita ini dengan landasan atau dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal, sebelum kita masuk kepada ilmu tentang bagaimana panduan tahsin tilawatul Quran, penting di awal mari kita beriman sebelum berquran. Tentunya adalah iman kepada Al-Quran tersebut. Melalui pendekatan apa itu Al-Quran, semoga dengan definisi apa itu Al-Quran, kecintaan kita kepada kalamullah ini, Al-Quran ini semakin kuat dan semakin bertambah. Dari sekian definisi yang ada, para ulama mendefinisikan Quran dengan berbagai definisi. Namun semuanya mengkerucut kepada 5 poin saja. Al-Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatih. Tahapan pertama, kita harus paham yang kita baca ini apa. Kalau sudah paham, maka insya Allah dengan izin Allah akan tumbuh cinta dan iman kita, sehingga tilawahnya tidak sekedar tilawah, tetapi tilawah dengan dasar iman, tilawah dengan dasar cinta kepada kitabullah. Al-Quran huwa kalamullah. Unsur pertama adalah yang harus kita imani, bahwasanya yang kita baca selama ini adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Siapakah Allah?
Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita kehidupan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah mengurus kita, yang telah mentadbir, mendidik kita, tentunya dengan wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini dan sampai sepanjang hayat ini, Al-Quran kita yakini sebagai ucapan-ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah bagi sahabat-sahabat yang setiap harinya memulai aktivitasnya dengan tilawatil Quran, membuka matanya dengan tilawatil Quran, berarti dia telah membuka matanya dengan untayan-untayan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini unsur yang pertama, kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Dan ucapan ini juga menunjukkan dalla ala wujudillah, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ucapan saya sendiri, ketika para sahabat-sahabat mendengarkan ucapan saya, menunjukkan adanya saya. Begitupun Quran ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang menunjukkan adanya zat Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan ini ternyata bukan ucapan yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah ucapan yang luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan kalamullah al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat, yang mengandung unsur yang di luar kebiasaan. Siapapun dia, apapun dia, kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, maka terangkat menjadi mulia. Seperti halnya meja di depan saya ini. Ketika tanpa ada Al-Quran, hanya ada buku, gelas, dan yang lainnya, biasa-biasa saja. Tapi ketika meja ini saya simpan Al-Quranul Karim, ya, mushafnya saja, maka meja ini terangkat menjadi meja yang mungkin mulia di mata kita dan sahabat-sahabat. Ini contoh sederhana saja. Begitupun di antara kita. Ternyata indikator kemuliaan pun diantaranya diukur dengan sesibuk apa kita dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah ternyata orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar Al-Quran, dan tentunya langkah berikutnya adalah mengajarkan Quran yang telah dipelajarinya itu. Ini poin yang kedua, al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat. Kita lihat, baginda Rasulullah terpilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, nabi sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, diberikan gelar itu. Kenapa? Karena Quran turun kepada beliau. Jibril alaihissalam menjadi ar-ruh al-amin, malaikat yang dipercaya. Kenapa? Karena tugasnya menyampaikan wahyu Allah, diantaranya Al-Quranul Karim. Begitupun bulan Ramadan terangkat menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Itu pun karena apa? Karena Quran turun di bulan suci Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Terangkat menjadi mulia. Padahal Ramadan secara bahasa adalah dari kata rombo, yaitu panas. Tapi dengan turunnya Quran menjadi adem dan menyejukkan. Begitupun malam yang kita lalui biasa-biasa saja. Tapi ketika ada satu malam di mana di malam tersebut turun Al-Quran Karim, maka malam tersebut terangkat menjadi malam yang mulia. Dialah namanya Lailatul Qadar, di mana keunggulannya, keutamaannya khairun min alfis syahr. Ibadah di malam itu bisa mengalahkan ibadah 1000 bulan. Ini karena apa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena kami, kata Allah, menurunkannya di malam kemuliaan tersebut, Al-Quranul Karim. Ini poin yang kedua, kalamullah al-mu'jiz. Yang ketiga adalah
al-munazzal 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran, ucapan Allah ini yang mengandung mukjizat ini, ternyata turunnya pun ada prosesnya. Setidaknya ada 3 fase yang dilalui turunnya Al-Quran. Yang pertama, fase di mana Allah turunkan min indillah, dari sisinya ke Lauhul Mahfuz. Allah turunkan dari sisinya ke Lauhul Mahfuz. Di fase pertama ini Allah ucapkan atau firmankan dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Di fase pertama ini Quran turun seluruhnya dan 1 kali turun. Jumlatan wahidah wa nazlatan wahidah. Seluruhnya sudah sempurna, sudah komplit. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas sudah lengkap semuanya, termaktub, tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz ini. Lauhul Mahfuz tidak bisa kita jamah, hanya bisa kita imani. Ada tempat ini. Di fase kedua, setelah Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz tanpa perantara siapa-siapa, langsung Allah turunkan. Di fase kedua, Allah turunkan Quran ke Baitul Izzah. Di fase ini pun sama. Quran turun seluruhnya dan sekali turun. Jumlatan wahidah wa nazlatan wahidah. Seluruhnya dan sekali turun. Namun di fase kedua ini ada perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana firman Allah di suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan, sekali turun Quran ini di malam kemuliaan, di malam penentuan, yaitu Lailatul Qadar. Ini fase kedua. Adapun fase yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkannya di Baitul Izzah, Allah turunkan ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru di fase ini Quran turun munajjaman, bertahap. Selama kurang lebih 23 tahun. Ada fase periode Makkah, ya, ada fase periode Madinah. Begitu proses turunnya Quran, ya. Begitu prosesnya panjang sekali. Maka sahabat-sahabat jangan tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Dialah Allah yang mengumpulkan Quran ini dalam dada-dada kita. Dan Allah pun mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Allah yang bacakan Quran ke dalam benak hati kita, tentunya kita respon dengan penuh keimanan. Ini unsur yang ketiga, kalamullah al-mu'aziz al-munazzal 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, setelah kita tahu proses turunnya, tugas kita adalah al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir tanpa terputus. Maka disinilah kewajiban kita meneruskan, melanjutkan estafet syiar Quran. Jangan sampai Quran terhenti di tangan ayah bunda. Jangan sampai terhenti di tangan sahabat-sahabat. Lanjutkan, syiarkan, dakwahkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Karena insya Allah, ya, barang siapa yang melanjutkan tradisi estafet dakwah ini, maka dia bagian menjadi hafizul Quran. Orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga Al-Quranul Karim. Ini unsur yang keempat. Yang terakhir, para ulama mengatakan kalamullah al-mu'aziz al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur. Yang kelima adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang mana membacanya pun mengandung pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sebuah kitab, sebuah buku, atau baca hadis, mungkin bacanya nggak ada pahalanya. Tapi lain dengan Al-Quranul Karim, bacanya saja itu sudah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengajarkannya, memahaminya, mentadaburinya, mempelajarinya, menyebarkannya. Allahu Akbar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya,
man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang di antara kita membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka satu huruf tadi Allah berikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu dihitung bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi berapa pahalanya itu? Sudah 30 kebaikan baru kita baca alif lam mim. Ini diantara keagungan ya, pahala tilawatil Quran. Allah berikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Maka berbahagialah bagi sahabat-sahabat yang sudah punya rutinitas dalam tilawahnya, kebiasaan menghafalnya, mengajarkannya. Yakin semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan tentunya hafalan kita pun, bacaan Quran kita pun, itu menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Sungguh kata Rasulullah, manzilah kita ini, derajat kita ini atau kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat keberapa yang kita baca. Namun jumhur qurra mengatakan ayat di sini maksudnya ada bukan hanya bacaan tapi hafalan. Nah, jadi ini ada syarah yang baru ya yang kami temukan, akhir ayat berapa yang kita hafal itu menentukan derajat kita atau derajat surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 poin pertama untuk memahami ma huwa Al-Qur'anul Karim. Setelah kita tahu tentang definisi Al-Qur'an, kita coba gali. Kira-kira Quran itu kandungannya apa saja? Ada tuntunan dari Rasulullah. Al-Qur'anu nazal ala khamsati awjuh. Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, wa amsalun. Ada 5 tema besar. Ada 5 komponen yang terkandung dalam Quran yang 30 juz itu. Jadi ada sekian banyak ayat ternyata dikumpulkan atau disimpulkan dalam 5 tema besar. Pertama, ayat-ayat yang bicara tentang halal. Yang kedua sebaliknya tentang haram. Halalun, haramun. Yang ketiga ada kandungan tentang ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas, ayat-ayat hukum yang sudah jelas, ya. Yang keempat ada sebaliknya mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar, ya. Dan yang kelima ada ayat-ayat tentang perumpamaan atau kisah-kisah. Ini 5 komponen utama secara global tentang kandungan Al-Qur'anul Karim. Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, wa amsalun. Ayat-ayat halal, kemudian ayat-ayat haram, berikutnya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas, dan lawannya yang keempat ayat-ayat mutasyabihat yang masih samar-samar atau belum jelas, dan yang kelima adalah amsal, permisalan, kisah-kisah atau perumpamaan-perumpamaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau ketika melewati kelima komponen Quran tersebut. Rasul mengatakan fa'malu bil halal wajtanibul al haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amsal. Ada 5 sikap terhadap 5 tema besar ini. Yang pertama, ketika kita mendapatkan Quran yang berbicara tentang halal, maka Rasul mengatakan fa'malu bil halal. Maka halalkan apa yang telah Allah halalkan. Dan tentunya yang Allah halalkan sungguh sangat banyak. Saking banyaknya nggak ada rinciannya. Uhilla lakumut thayyibat. Aku halalkan kepada kalian tentang yang baik-baik. Saking banyaknya tidak Allah rincikan. Maka sikap kita apa? Halalkan yang sudah Allah halalkan. Yang kedua, ketika menemukan ayat pengharaman, bagaimana sikap kita? Haramkan
Wajtanibul haram, jauhi yang haram. Tinggalkan yang Allah haramkan. Haramkan yang telah haramkan. Dan tentunya yang Allah haramkan ternyata sedikit. Buktinya apa? Buktinya adalah ada rinciannya. Ya, ada tentang darah, bangkai, babi dan sebagainya. Allah rinci dan sedikit bisa kita hitung dengan jari. Ya, maka haramkan apa yang telah Allah haramkan. Yang ketiga, ketika melewati ayat-ayat yang sudah jelas tentang hukum-hukum. Contoh misalkan ayat tentang salat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini sering kita temukan, maka sikap kita adalah apa? Sami'na wa ata'na. Ya, sudah jelas hukumnya, maka jalankan, amalkan, ikuti. Jangan bertanya dulu, amalkan aja dulu. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Tapi kalau sebaliknya, mutasyabihat, ayat yang masih samar-samar, yang belum jelas, maka sikap kita adalah fa'aminu bil mutasyabih. Ya, imani tentang ayat-ayat yang belum jelas. Contoh misalkan alif lam mim belum jelas, maka imani itu adalah kalamullah yang mengandung mukjizat. Awal dari suratul Baqarah, imani cukup itu saja. Karena akal yang terbatas ini, ya, ini belum bisa menyingkap di balik alif, lam dan mim. Maka cukup imani dia adalah bagian dari Al-Qur'an, dia adalah bagian dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, mutasyabihat atau yang samar-samar, maka sikap kita adalah mengimani ayat tersebut. Terakhir, ketika kita menemukan tentang ayat-ayat permisalan, perumpamaan, seperti kisah tentang Ali Imran, kisah tentang Al-Baqarah, Ashabul Kahfi, dan yang lainnya, maka Rasul mengatakan kepada kita, bersabda kepada kita, untuk apa? Untuk i'tibar, mengambil pelajaran dari perumpamaan atau kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quranul Karim. Kita simpulkan, yang halal, halalkan, yang haram, haramkan, yang sudah jelas, amalkan, yang mati samar, imani, dan ambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin penting di awal sebelum kita masuk kepada panduan tahsin Al-Quran. Ya, terakhir kami ajak kepada semua sahabat-sahabat Quran bahwasanya di Sekolah Al-Quran ada program tentang kisah sahabat untuk melengkapi semaraknya Ramadan pada tahun ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan di mukadimah ini, sebelum kita masuk pada ilmu tentang panduan tahsin, iman kita sudah kuat dan siap menerima kaidah-kaidah, menerima rumusan-rumusan dalam tilawatil Quran. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.